البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsus salis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada'. Kami dulu berbincang-bincang tentang haji wada', haji perpisahan. Itu tahun berapa ya? Tahun perpisahan terakhir, ya tahun 10 Hijriah itu. 2 tahun setelah Fathu Makkah. Wa Nabiyyu SAW baina adhurina, dan Rasulullah SAW masih di tengah-tengah kami, yaitu beliau masih hidup. Wala nadri ma hajjatul wada'. Kami tidak tahu apa itu haji wada'. Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaih. Sampai Rasulullah SAW itu memuji Allah dan menyanjungnya. Summa dzakarul masihad dajjal. Kemudian Rasulullah SAW dalam khutbahnya tadi, beliau menyebutkan tentang al-masihad dajjal. Wa fa'atun naba fi dzikrih, dan beliau betul-betul memperinci dan memperdalam penyebutannya itu tentang dajjal. Wa qala Rasulullah bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu ummata. Tidak pernah Allah mengutus satu nabi pun kecuali nabi itu memperingatkan umatnya akan dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya nabi itu juga apa? Diutus, diperintahkan untuk menyampaikan dalil, menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu. Tidak seperti pendapat jumhur. Perbedaan antara nabi dengan rasul adalah apa? Kalau rasul diperintahkan menyampaikan wahyu, kalau nabi tidak. Itu tidak betul. Bahkan yang bukan nabi saja, Rasulullah telah bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, apalagi nabi. Makanya dalil-dalil dalam Al-Quran semuanya, dan juga dalam hadis-hadis menunjukkan nabi itu sendiri adalah mursal, diutus. Dan nabi itu membawa apa? Membawa syariat. Hanya saja kalau nabi itu tidak membawa syariat yang baru, tapi syariat yang mengikuti rasul yang ada di situ, tapi tetap membawa syariat. Ada ijtihad, ada wahyu-wahyu yang kadang menyebutkan nasikh dan mansukh dan seterusnya. Tapi tidak sampai diutus kepada apa? Kepada kaum penentang. Seringnya adalah nabi itu kepada apa? Kepada muslimin di umat tadi, kaum yang sudah Islam. Walaupun apa? Islam, tapi Islam Bani Israel, nabi banyak yang dibunuh juga. Tayyibqal anzarahu Nuh. Nabi Nuh juga telah memperingatkan umatnya tentang dajjal. Kalau ditanya apa hikmahnya, jaraknya masih jauh. Kenapa Nuh mengingatkan itu? Ini sebagai apa? Sebagai pewarisan ilmu. Memperingatkan murid anaknya, nanti anaknya memperingatkan anak berikutnya sampai apa? Sampai betul-betul datang dajjal dalam keadaan manusia itu tidak terlena dan tidak lalai. Tahu, oh inilah yang diajarkan oleh ayah-ayah kita dari para nabi sebelumnya. Oh inilah orangnya, dan seterusnya. Inilah si dajjal itu. Dan juga apa? Para nabi mendapatkan pahala dengan dakwah tadi. Wan nabiyyuna min ba'di, demikian pula para nabi setelah Nuh. Ini isyarat bahwasanya memang Nuh adalah apa? Rasul yang pertama. Kalau nabi yang pertama tentunya Nabi Adam. Sering kita dapatkan dalam Al-Quran ketika membahas masalah Nabi Nuh atau kaumnya, ada lafaz min ba'dih, atau apa? Mengatakan qablahum qaumun Nuh. Isyarat bahwasanya memang Nuh dan kaumnya itu mereka masih generasi awal. Tayyib, ini menunjukkan bahwasanya apa? Disyariatkannya yaitu apa? Al-ingdar minasyarr, disyariatkan membuat peringatan dari kejelekan-kejelekan. Tidak boleh kita diam. Kalau tahu ada bahaya, maka kita harus mengingatkan umat sebagai bentuk kasih sayang kita. Cuma umat kadang apa? Mereka yang tidak paham, mereka mengatakan ini banyak bicara, ini suka ikut campur. Padahal memang kita diperintahkan untuk apa? Mengingatkan umat agar mereka tidak tertipu, agar mereka tidak diserang musuh dalam keadaan lalai. Diingatkan bahwasanya musuh itu tidak tinggal diam. Umat banyak yang tidur sementara musuh mereka merancang di malam hari. Mereka banyak yang tidak tidur. Untuk apa? Untuk membahayakan umat. Maka para penasehat mereka itu adalah orang-orang yang sangat berjasa. Dan yang tertinggi adalah para nabi dan rasul itu, membuat peringatan dan seterusnya. Walaupun kaumnya menyuruh untuk diam, walaupun kaumnya menyuruh untuk jangan kasih nasihat dan seterusnya. Tapi memang para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang paling sayang kepada umatnya. Maka mereka terus bicara.
Agar apa? Agar umat ini selamat. Karena apa? Demi kebaikan. Sebagaimana kalau kita naik kereta, kadang kita bengang, ini apa itu, alamat seatbelt, teriak-teriak terus, not need, padahal dia penasehat tuh. pakai seatbelt, pakai tali keledar, bicara terus ya. Padahal itu demi kebaikan kita. Iya. Cuma di telinga orang lain rasanya emang ini banyak bicara jadi itu. Baik, itulah fungsinya tentang apa, memperingatkan dari kebatilan sebagai apa? Sebagai bentuk rahmat bagi umat. Wa innahu in yakhruj fiikum ma khafiya 'alaikum min sya'nih. Dan sesungguhnya Dajjal itu kalau sampai keluar di tengah-tengah kalian, tidak akan tersamarkan bagi kalian karakter dia. Karena apa? Telah disebutkan ciri-cirinya begini. Disebutkan falaisa yakhfa 'alaikum, maka tidaklah dia itu tersembunyi bagi kalian, yaitu kalian tidak akan tertipu. Tayyib. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah matanya. Yaitu apa? Dajjal bagaimana? Wa innahu a'waru aini al-yumna. Sementara Dajjal itu mata kanannya itu buta, mata kirinya buram. Wa ka'anna ainahu inabatun tawfiyah. Dalam lafaz yang lain tawfiyah, yaitu seakan-akan matanya itu seperti anggur yang menonjol, jelek matanya itu. Dalam lafaz yang lain tawfiyah, yaitu cahaya matanya memang padam, yaitu buta, yang satu buta, yang satu buram. Gabungan dari sekian banyak hadis, kesimpulannya itu. Ini secara zahir. Iya, zahirnya. Bukan majas-majas seperti Bukan, betul-betul seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan tidak tersamarkan bagi kalian, dia adalah seperti ini. Sementara Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya, yaitu dua mata Allah sempurna. Kata Ibnu Hajar, ini sebagai apa? Sebagai bentuk takjiz, yaitu sebagai bentuk takdzib terhadap Dajjal. Kalau dia adalah penguasa alam semesta, kenapa dia nggak memperbagus dirinya sendiri? Dia mampu mendatangkan air hujan, mampu menumbuhkan tanaman-tanaman. Kenapa nggak mampu menyembuhkan matanya sendiri? Nah, ini sebagai bentuk apa? Bentuk pendustaan terhadap dirinya sendiri. Misalnya ada orang mengatakan bahwa seperti TV itu sebetulnya Dajjal. Sudah majas. terjemahkan ke situ. Ke situ. Dia berikan apa tuh? Dia terjemahkan lain. Jadi maksudnya Dajjal di sini adalah secara fisikal. Banyak orang yang dia belum tahu, tetapi apa, dia memang suka yaitu pura-pura tahu kemudian mentakwil. Padahal Rasulullah menyebutkan Dajjal itu tinggal di bumi ini adalah selama 40 hari. Nah, penakwilan apapun kalau tidak sesuai dengan ini maka berarti tidak betul. Dajjal hanya 40 hari nanti ketika keluar. Hari pertama seperti 1 tahun panjangnya, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti satu Jumat kata Rasulullah, dan hari yang lain sama. Maka apakah ini sudah terjadi? Belum terjadi. Menunjukkan seluruh takwil para aklani, memang itu banyak para aklani menyebutkan Dajjal itu adalah gambaran dari khurafat begini, Dajjal itu adalah keyakinan begitu, dan seterusnya. Dajjal adalah sejenis virus yang merusak, yang menipu orang, dan seterusnya. Tapi semua penakwilan mereka adalah salah, tidak sesuai dengan dalil yang disebutkan Rasulullah. Yang hadis jasasah tuh, yaitu Dajjal itu. Iya, yaitu yang dijaga oleh al-jassasah itu adalah Dajjal. Dan itu adalah termasuk dalil yang paling kuat dan paling disukai oleh Rasulullah tentang kisah yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari itu. Kisah al-jassasah. Bermakna dia dah ada di muka bumi ini sekian lama. Sudah ada, sudah diikat sudah entah berapa ribu tahun. Nah, nanti ketika keluar maka dia hanya 40 hari saja. Dan untuk sampai ke dia itu pun harus melewati apa? Melewati badai selama Binatang. satu bulan. Berat kita badai 1 bulan, badai 1 hari aja berat, apalagi 1 bulan. Baru orang akan sampai ke pulau tersebut dan nggak jelas di mana pulaunya itu. Tapi pasti dia ada, dan dia ada di timur sana. Wallahu alam di mana, Allah yang menyembunyikan. Yang menjaga dia di depan apa itu? Biaranya adalah jassasah. Tayyib, disebutkan di sini ala innallaha harrama alaikum. Nah, ini pembahasan yang berikutnya. Setelah menjelaskan tentang Dajjal dan seterusnya, kemudian Rasulullah SAW membahas perkara yang berikutnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian dima'akum wa amwalakum, darah kalian dan harta kalian, yaitu darah kalian haram untuk ditumpahkan, harta kalian haram untuk dirampas, kahurmati yaumikum hadza,
seperti haramnya hari kalian ini. Kita artikan haram suci, maksudnya ya hampir sama sih, yaitu haram untuk diadakan kemaksiatan di situ. Berarti apa? Itu hari yang suci. Yaitu tanggal apa? Tanggal berapa ketika Rasulullah khutbah ini? Karena beliau khutbah beberapa kali dalam Hajjatul Wada'. Apakah dia tanggal 9 Arafah? Itu juga termasuk hari yang suci. Ataukah dia adalah Ayyamut Tasyrik? Itu juga hari-hari yang suci. Ataukah yang dimaksud adalah dalam sebagian lafaz betul-betul adalah Yaumun Nahar, sebagaimana hadis Abi Bakrah muttafaqun alaih, berarti tanggal 10-nya itu, 10 Dzulhijjah. Seperti sucinya hari kalian ini, hari yang paling suci di alam semesta adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun ada hari-hari suci yang lain, tapi yang paling suci, paling utama adalah itu, 10 Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian itu, yaitu negeri Mekah, negeri yang paling suci di seluruh dunia, sebagai Ummul Qura, induk dari seluruh negeri. Wa fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, ini juga bulan suci, yang barang siapa maksiat di bulan tersebut, dosanya akan dilipat gandakan. Ala hal balagtu, kemudian Rasulullah bertanya, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Qalu na'am, iya, Anda telah menyampaikan wahai Rasulullah. Qal Allahumma syhad, ya wahai Allah, saksikanlah. Dalam hadis Abi Bakrah dan yang lain-lain, Rasulullah menunjuk tangan ke langit kemudian kepada umat, yaitu minta kepada Allah untuk bersaksi bahwasanya saya telah bersaksi dan mereka telah mengakui itu. Kemudian Rasulullah bersabda, wailakum au qal waihakum. Wailakum ini adalah kalimatul wa'id wal halak, yaitu ancaman kebinasaan. Waihakum ini adalah kalimatut tarahum, kasihan kalian. Ungduru, perhatikan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sampai kalian itu kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, yang mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Dari hadis ini, di samping membahas masalah Dajjal, juga apa? Juga di sini Rasulullah mengharamkan adanya kedzaliman-kedzaliman, sama saja terkait dengan harta ataukah terkait dengan masalah darah dan sebagainya. Dan kehormatan dan juga darah seorang muslim itu betul-betul apa? Bagaikan kehormatan hari yang suci tadi, di bulan yang suci dan di negeri yang suci. Jadi betul-betul kesuciannya itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya nilai seorang muslim itu lebih tinggi memang daripada apa? Benda-benda mati tadi, walaupun benda mati tadi adalah benda yang sangat mulia. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, la zawalu as-samawati wal ard, atau ala zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatli nafsil mu'min. Hilangnya dunia atau hilangnya langit dan bumi itu lebih ringan bagi Allah daripada dibunuhnya seorang mukmin, atau dalam lafaz yang lain muslim. Padahal Rasulullah tidak mengatakan muslim yang soleh, muslim yang ini dan itu, tapi selama dia masih muslim, maka darahnya itu adalah haram. Dia itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Lebih tinggi daripada dunia seisinya, lebih tinggi daripada langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan li ghairi, bukan hasan tapi apa? Hasan dan juga menjadi jayyid karena ada pendukung yang lain. Dari hadis siapa itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setelah menyebutkan tingginya nilai seorang mukmin dari Rasulullah SAW, yaitu kalam Rasulullah, kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada apa? Kepada Baitullah atau kepada Ka'bah, ma a'dhamaki wa ma a'dhama hurmataki walakinnal mu'min a'dhamu indallahi minki. Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah dan alangkah tingginya kehormatanmu, tetapi seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah daripada engkau. Makanya ini sebagai apa? Peringatan akan ruginya orang-orang yang membunuh seorang mukmin. Bagaimana kalau yang dia bunuh 2 atau 3 atau 4? Bagaimana pelaku bom-bom yang sembarangan itu? Di Pekan ada bom yang meledak, meletup, kemudian banyak anak-anak yang meninggal, anak-anak yang luka, atau orang tua yang meninggal, atau orang tua yang cacat. Berapa banyak kezaliman yang akan dia pikul? Satu saja itu lebih besar daripada dunia seisinya, lebih besar daripada langit dan bumi. Bagaimana kalau yang terbunuh itu banyak? Bagaimana kalau walaupun tidak terbunuh tapi darahnya tertumpah, atau boleh jadi apa? Kedainya itu hancur. Berapa banyak harta dia, harta yang suci, disucikan oleh Allah Ta'ala, yang rusak gara-gara apa? Perbuatan para perusak-perusak tadi itu.
Sebagaimana kata para ulama, la lil islami nasaru wala lil kufri kasaru. Tidak menolong Islam dan tidak juga untuk mengalahkan orang kafir. Tidak ada faedahnya apa-apa. Menyebabkan muslimin justru semakin ditekan oleh orang kafir. Akhirnya apa? Kepala negara yang takut agar tidak dituduh membela para pemberontak, akhirnya apa? Membela para yang dikatakan teroris. Akhirnya kepala negara bersikap semakin keras terhadap orang-orang yang dohirnya taat. Malu untuk apa? Untuk dituduh ini dan itu oleh para penguasa-penguasa kafir. Karena muslimin belum siap untuk apa? Untuk tampil berjihad, mereka belum siap. Mereka sendiri yang memang belum siap. Mereka yang nanti akan pertama kali menghalangi atau kalau bertindak dengan cara yang salah. Ilmu. Jihad yang terbesar sekarang adalah ilmu untuk memperbaiki kaum muslimin. Cuma syahid yang kita inginkan di sini adalah kezaliman terhadap darah itu haram, kezaliman terhadap harta itu juga haram. Dalam lafaz yang lain masalah apa? Masalah irq, yaitu kehormatan. Kezaliman terhadap kehormatan itu juga haram. Berapa banyak orang siap siap menumpahkan darah dan siap membuang harta demi menjaga kehormatan. Kehormatan lebih mulia bagi dirinya daripada nyawa dan harta. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah minta persaksian karena Rasulullah nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala apakah beliau sudah menyampaikan falanas alanna alladziina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Pasti kami akan menanyakan kepada umat-umat yang diutus dan pasti kami juga akan bertanya kepada para rasul, yaitu apakah Rasul telah menyampaikan risalah sebagaimana yang dibebankan dan apakah umat telah menerima dakwah Rasul ataukah mereka justru menentang. Semuanya akan ditanya. Maka Rasulullah minta persaksian kepada umat, apakah saya telah menyampaikan nasihat ini? Maka mereka mengatakan iya, Anda telah menyampaikan. Kemudian Rasulullah minta pada Allah sebagai saksi bahwasanya umat telah bersaksi akan amanah yang dibawa oleh Rasulullah tadi yang telah ditunaikan. Kemudian Rasulullah menyebutkan di sini wailakum, ini adalah ancaman. Kalau orang sampai melanggar ini maka dia akan terkena kebinasaan. Atau boleh jadi ini adalah waihakum, yaitu doa berupa semoga Allah mengasihani kalian atas apa? Atas musibah yang akan menimpa kalian sepeninggalku. Karena Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya apa? Nanti sepeninggalku pedang akan diletakkan di umat ini. Dan ketika pedang telah diletakkan dia tidak akan terangkat sampai hari kiamat, yaitu akan terus terjadi baku bunuh sampai hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan waihakum, kasihan kalian ini. Baik. Dan pembahasannya panjang terkait dengan ini. Kita lihat di sini Rasulullah bersabda la tarji'u ba'di kuffara. Orang-orang Khawarij mengatakan apa? Ini menunjukkan bahwasanya dosa besar itu kafir. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan orang yang membunuh orang lain ini kafir. Kita katakan bukan seperti itu penafsirannya, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan orang yang mati dalam keadaan membunuh mukmin itu tidak sampai kafir. Tapi apa maksudnya di sini kufaron? Ini adalah kembali kepada hal dari tarji'u ba'di, yaitu jangan kalian kembali sepeninggalku sebagai orang-orang kafir. Maksudnya kembali kemana? Kembali ke zaman sebelum datangnya dakwah Rasulullah, yaitu zaman jahiliyah. Ketika kalian masih kafir, apa perbuatan kalian? Suka membunuh dan seterusnya. Jadi inilah maksudnya. Bukan berarti membunuh itu langsung kafir, tetapi apa? Ini perbuatan kalian ketika masih kafir dulu. Maka jangan kalian kembali ke zaman kafirnya kalian dulu, yaitu kalian memenggal leher sebagian yang lain. Inilah makna yang benar. Bukan bahwasanya membunuh mukmin langsung orangnya kafir, tapi ini karakter kalian ketika dulu kalian masih kafir di zaman jahiliyah. Jangan kalian kembali kepada zaman itu. Jangan kalian kembali kepada karakter itu. Inilah penafsiran yang benar. Sementara orang Khawarij mereka berdalilkan dengan ayat, dengan hadis ini bahwasanya apa? Pelaku dosa besar dia kafir, tapi mereka sendiri yang paling sering melakukan, yaitu melanggar hadis ini. Berapa banyak mereka membunuh muslimin? Padahal mereka mengatakan membunuh muslim ini kafir. Padahal mereka yang sering membunuh muslimin dan jarang mereka membunuh orang kafir. Kenyataannya dalam jihad syar'i, bukan dalam perkara-perkara yang merusak. Baik, disebutkan di sini yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ini sekedar tamsil, yaitu contohnya adalah kalian memenggal leher satu sama lain. Bukan berarti kalau menusuk atau meletupkan atau kalau membakar itu berarti tidak masuk di sini. Ini sekedar contoh cara membunuh yang ma'ruf di kalangan orang-orang di zaman dahulu, yaitu menebas leher dengan pedang. Walaupun cara-cara yang lain masuk di sini. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.
Itu yang di Syria itu ayah-ayah dengan abang-abang itu minta fatwa supaya dia dibenarkan membunuh Diri. istrinya, membunuh putrinya. Karena memang diperkosa, disiksa, malah beranak. Itu cara yang salah. Kenapa? Allah Ta'ala sebagai wali mukmin harusnya sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, yaitu dia yang betul-betul membela mereka sampai mati. Jangan malah dia yang membunuh mereka, karena kita tidak tahu, boleh jadi setelah itu Allah mendatangkan pertolongan, malah dia yang membunuh mereka. Itu tidak betul. Harusnya apa? Dia membela keluarga sampai mati, kemudian istrinya juga apa, bertahan sampai mati, membunuh dengan semampunya istilahnya. Kalaupun mati secara terhormat, membela kehormatan dirinya. Jangan langsung putus asa, ini pasti kalau kita nggak membunuh mereka pasti mereka akan celaka. Ini buruk sangka pada Allah. Harusnya apa? Bertahan sampai mati. Kalau memang mengalami itu, perang sampai mati betul-betul, itu lebih baik. Bukan apa langsung ingin membunuh mereka, membunuh keluarga sendiri. Ini tidak boleh. Sebagaimana itu terjadi di zaman Bani Abbasiyah ketika mereka diserang orang-orang Tartar. Mereka seperti itu, membunuh keluarganya sendiri, takut nanti gini. Lebih baik apa? 5 nyawa digunakan untuk melawan orang Tartar. Karena kita tidak tahu, boleh jadi setelah itu Allah menolong dan sebagainya. Allah memiliki keajaiban.